Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini. Kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita ada bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dan khususnya hari ini. Untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun berada dan juga jemaat GP di Sola Gracia Bogor. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti saya sampaikan dan kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami perlu firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami. Firman-Mu berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami perlu kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan membawa kami terus pada kemenangan. Karena kebenaran yang dari Tuhan adalah firman-Mu itu senantiasa. Yang akan membawa kami pada kekekalan. Dan firman yang menguatkan, firman yang menghiburkan. Bahkan firman yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Bapa di sorga, berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi semua kami mendengarkannya. Oleh Roh Kudus membukakan rahasia firman dan menyingkapkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan Bapak Ibu yang menjadi renungan pada kesempatan ini dalam minggu ini. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Saya mau garis bawahi pengenalan akan Allah. Puji Tuhan. Saudara, kitab Hosea di sini menulis tentang keberadaan bangsa Israel ketika mereka datang membawa korban-korban bakaran mereka sebagai sebuah peraturan Taurat untuk mereka mempersembahkan korban-korban bakaran dari kambing domba. Korban-korban yang mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban penghapus salah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, kitab Hosea di sini menulis bahwa Tuhan lebih menghendaki pengenalan Allah yang lebih sungguh. Iya, saudara. Tuhan lebih menyukai kasih dan setia bila dibandingkan dengan korban-korban itu. Korban-korban bakar, korban sembelihan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, artinya di sini akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa yang menjadi esensi dalam kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana engkau mengenal Yesus. Bagaimana pribadimu pengenalan akan Dia. Ini menjadi hal yang sangat mendasar, saudara. Daripada segala ritual-ritual. Katakanlah, engkau dengan segala ritual-ritual, ibadah itu perlu, saudara. Ibadah itu penting, saudara. Ya, persekutuan itu perlu, persekutuan itu penting, saudara. Tetapi kembali kepada diri kita, bagaimana pengenalan engkau kepada Yesus? Kalau engkau datang ibadahnya sekedar saja karena rutinitas, seolah itu menjadi sebuah tradisi, saudara-saudara, maka engkau kehilangan esensi sesungguhnya dari apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Sehingga saudara-saudara, tidak dilihat dari seberapa banyak engkau ada dalam engkau datang di gereja, seberapa banyak engkau ada dalam sebuah persekutuan. Tetapi yang akan dilihat adalah seberapa dalam pengenalanmu kepada Yesus. Sekali lagi, engkau beribadah bersekutu itu, firman Tuhan juga menjamin bahwa persekutuan itu menjadi penting. Dan jangan engkau lupa ada hal yang menjadi esensi dari persekutuan itu. Kenal pribadi Yesus. Saudara-saudara, di luar sana tidak sedikit orang. Dia datang di gereja hanya karena sekedar rutinitas, tetapi dia tidak memiliki pengenalan yang dalam tentang Yesus. Saudara. Iya. Dia ada persekutuan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan yang sungguh terhadap Yesus. Saudara, maka ini harus sejalan di dalam panggilan Kristen. Sejalan dalam panggilan iman. Memiliki persekutuan dengan Tuhan tentu dibarengi dengan pengenalan kita yang sungguh kepada Yesus. Saudara, setidaknya dalam kitab Hosea di sini mengingatkan dan sebagai sebuah warning kepada bangsa Israel bahwa sebab Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Bagaimana pengenalanmu akan Allah? Bagaimana pengenalanmu akan pribadi Yesus? Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Ditulis begini. Filipi 3 ayat 8. Ditulis begini. Nah, ketika dia mengenal Yesus,
Nah, maka ada sesuatu yang dia alami dalam hidup. Ditulis, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ini menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan Paulus sendiri. Dan apa yang ditulis dalam tulisan Paulus di sini pada jemaat yang di Filipi juga pun mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, dalam hal pengenalan kita akan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, maka pengenalan kita akan Kristus di sini dalam tulisan kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 di sini menjadi hal yang sangat mendasar karena pribadi Yesus dia menjadi sentral dari segala-galanya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan kalau begitu bagaimana pengenalanmu akan Yesus? Apakah pengenalanmu kepada Yesus hanya sekedar saja, asal-asal saja? Saudara, Yesus mau sebuah kesungguhan yang dari dalam hati. Yesus mau kesungguhan yang benar-benar engkau tunjukkan kepadanya. Seperti apa konkretnya sebuah pengenalan yang sungguh itu? Saudara-saudara, Alkitab cukup jelas berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu adalah bicara seluruh keberadaanmu yang engkau pertaruhkan kepada Tuhan. Segala aspek kehidupanmu engkau pertaruhkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan persembahkan tubuh di situ memberi pengertian seluruh keberadaan, hati, pikiran, semuanya. Puji Tuhan. Sehingga tidak separuh-separuh, saudara-saudara kan? Tidak menjadi sempurna kalau seandainya kita datang di gereja, tubuh kita ada di gereja, hati kita tidak ada di gereja, saudara kan? Pikiran kita tidak ada di gereja, tidak ada dalam sebuah persekutuan. Badan kita ada, tetapi pikiran, hati kita ada di luar sana. Tidak sempurna sebuah pengenalan kita kepada Yesus kalau hanya sekedar saja, asal-asal saja sebagai sebuah rutinitas. Tuhan mau kesungguhan yang dalam hidupmu. Ditulis di ayat 6 ini, sebab aku menyukai kasih setia. Ini kasih setia dari siapa ini, saudara? Saya mau garis bawahi. Sebab aku menyukai kasih setia. Saya mau sampaikan bahwa ada beberapa catatan di dalam Alkitab menulis, ya, orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Iya. Maka Tuhan mau ini, sebab aku menyukai kasih setia. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Bukankah Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita? Maka kita harus tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, karena itu adalah bagian dari apa yang Tuhan mau. Aku menyukai kasih setia. Haleluya, saudara-saudara. Dan wujud dari pengenalan kita yang sungguh adalah kita mau tunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan pribadi yang mengasihi Tuhan itu, maka dia siap mau persembahkan, dia mau siap mau korbankan apa yang ada padanya, waktu, tenaga, pikiran dan seluruh keberadaan kepadanya sebagai sebuah wujud dari dia mengasihi Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Hosea pasal 6 ayat 3, ayat sebelumnya menulis begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya menggaris bawahi ada kata sungguh-sungguh di situ. Puji Tuhan. Jadi dalam mengenal Tuhan harus sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak sekedar saja saudara-saudara kasih Tuhan. Memang ada hal yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran hanya sekedar saja. Saya punya stok kambing domba di kandang. Saya ini orang berdosa, sudah, yang penting saya sudah persembahkan kepada para imam-imam untuk dikorbankan, maka sudah dosa saya dihapuskan, dosa saya diampuni sebagai korban penghapus dosa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan mah itu nggak terlalu penting. Yang penting saya sudah berkorban, ya. Yang penting sudah saya sudah tunjukin ini dan tunjukin itu, sudah.
Pengenalan kepada Tuhan nggak perlu saya mau sampaikan. Firman Tuhan berkata, oh enggak. Pengenalan akan pribadi dia secara utuh itu menjadi hal yang perlu dan sangat penting. Yaitu pribadi Yesus sendiri. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya. Saudara-saudari kasih Tuhan, mengenal Dia. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, ketika kita kenal Dia lebih dalam lagi, maka saya yakin dan percaya ini jaminan dalam firman. Maka Dia akan mengenal kita lebih dalam lagi. Kalau begitu, orang yang hanya sekedar saja, apakah Tuhan akan mengenal lebih dalam lagi? Saudara-saudari kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bagi kita yang mau mengenal Dia lebih dalam, dan Dia akan lebih mengenal siapa pribadimu lebih dalam lagi. Hati, pikiran, kehidupan dalam keluargamu, bahkan dalam segala aspek hidup, pergumulan, persoalan, apa yang kita alami dalam hidup. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, kita mau setia, mau tunjukkan sebuah pengenalan yang benar-benar di hadapannya, maka pasti saya yakin dan percaya Dia lebih dahsyat lagi. Dia akan tahu siapa pribadi kita. Dia akan lebih tahu lagi siapa pribadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dari tulisan di sini memberikan sebuah kesimpulan. Maka mari dalam pelayanan kita, pengiringan kita kepada Yesus, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu masuk dalam konteks pengenalan kepada Dia. Ya, sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan hanya sekedar asal-asal saja, saudara-saudara. Iya. Aku akan muntahkan, kata firman Tuhan, kalau hanya asal-asal saja. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan mau, mari sungguh-sungguh kenali Dia, saudara-saudara. Kenali pribadi Yesus. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh dimuntahkan, maka menjadi tidak berarti. Tidak cukup dalam segala apa yang engkau lakukan, ritual-ritual. Iya. Kalau pengenalanmu kepada Yesus itu tidak utuh, tidak sempurna. Lebih parah lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hanya asal dan sekedar saja. Saya sudah berkorban ini, berkorban itu, ini dan itu sudah saya lakukan, sudah kerjakan ini dan itu dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan yang menurut cara pandang kita bernilai rohani. Nggak salah, sudah. Tapi kalau engkau lalaikan pengenalan pribadimu kepada Yesus, tidak berarti semuanya itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena Alkitab sudah mendasari Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah, haleluya, daripada segalanya yang itu tadi, saudara. Puji Tuhan. Maka bagi Bapak Ibu Saudara saya, kita semua, mari tetap kita mau tunjukkan kepada Dia bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh kepadanya. Saya mau setia kepadanya. Saya mau menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Waktu, tenaga, moral, materi, dan seluruh keberadaan saya mau persembahkan kepadanya sebagai sebuah pengenalan saya akan Yesus. Tuhan berkati engkau, Tuhan berkati saya. Amin. Tuhan berkati di waktu terbatas ini bagi Bapak Ibu sekalian. Mari saya berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur kami boleh kembali diingatkan bahwa hal yang menjadi dasar dalam hidup kami adalah untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Mengenal pribadi Yesus sungguh-sungguh. Mengenal pribadi Engkau dengan senantiasa. Terus menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa untuk membawa kami kepada kebenaran. Sebab itu hamba berdoa. Lihat setiap kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Kalau kami didapati kami kurang sungguh-sungguh, Tuhan ajarkan kami agar kami sungguh-sungguh. Agar kalau kami kurang serius, Tuhan ingatkan kami agar kami mau serius. Agar kalau kami kurang mengasihi, ajarkan kami terus, ingatkan kami untuk kami terus mengasihi Tuhan. Sebab itu berserahkan semua kami dalam Tuhan. Lawat hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Sebagai sebuah persembahan yang hidup kudus berkenan di hadapan. Sebagai sebuah pengenalan kami akan pribadi-Mu Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami.
Terima kasih hamba berdoa umatmu, anak-anakmu, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini berkat Tuhan jadi bagian Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Amin.